Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi penelitian kualitatif dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua, masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitian, pertama-tama peneliti perlu mengidentifikasi topik penelitian. Topik penelitian merupakan persoalan-persoalan atau masalah-masalah penelitian yang perlu untuk diteliti. Mengidentifikasi masalah penelitian merupakan kegiatan melakukan spesifikasi persoalan-persoalan yang ada untuk diteliti, mengembangkan dasar-dasar kebenaran untuk melakukan penelitian tersebut, dan mendeskripsikan pentingnya penelitian terhadap pembaca yang berminat terhadap hasil penelitian tersebut. Topik, masalah, tujuan, dan rumusan masalah penelitian diakui oleh para ahli bahwa salah satu bagian yang paling sulit dalam melakukan penelitian adalah menentukan topik penelitian. Perbedaan topik, masalah, tujuan, dan rumusan masalah penelitian. Topik adalah cakupan topik penelitian yang lebih luas. Masalah penelitian lebih spesifik daripada topik. Tujuan penelitian merupakan hal yang ingin dicapai dari penelitian tersebut untuk mengatasi masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian bertujuan mempersempit tujuan penelitian dan perlu dirumuskan dalam sebuah kalimat tanya agar dapat dijawab oleh peneliti berdasarkan data penelitiannya. Kemudian, teori dalam penelitian kualitatif. Adapun teorisasi dalam penelitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Bungin 2011 sebagai berikut. Yang pertama, teorisasi deduktif. Dengan model deduktif tak asing lagi dalam penelitian sosial, di mana teorisasi dilakukan secara deduktif. Model umum teorisasi deduktif seperti yang umumnya dilakukan di berbagai penelitian kualitatif dan masih mempengaruhi format kualitatif deskriptif, yang merupakan teorisasi yang paling sering digunakan karena format kualitatif deskriptif paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, teorisasi induktif. Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induktif deduktif. Perbedaan utama adalah cara pandang terhadap teori, di mana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi. Kemudian, instrumen penelitian. Instrumen penelitian dalam Sugiono menyatakan dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalahnya, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan. Kemudian, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan keempatnya.
Kemudian analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data. Kemudian validitas dan reliabilitas. Kelemahan dalam hal validitas internal dalam penelitian kualitatif dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, perubahan waktu, situasi, dan pematangan. Yang kedua, pengaruh pengamat. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, mortalitas. Yang kelima, kedangkalan kesimpulan. Kemudian, reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, reliabilitas berkenaan dengan apakah penelitian itu dapat diulangi atau direplikasi oleh peneliti lain dan menemukan hasil yang sama bila peneliti menggunakan metode yang sama. Jadi, reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi. Syarat reliabilitas ini tidak mungkin dikenakan dalam penelitian kualitatif, karena situasi dalam kehidupan yang nyata tak dapat diulangi. Setiap situasi hakikatnya adalah unik dan tidak dapat direkonstruksi sepenuhnya seperti semula. Selain itu, proses penelitian dan pelaporan juga sangat personalistik, artinya sesuai dengan karakteristik peneliti atau tidak ada dua peneliti yang akan menggunakan metode yang sama.